Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam Elohim Bisem Hamasya, bersama saya Romo Stavros. Pada siang hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang sebuah kata bahasan atau yang dapat kita renungkan dengan bahasan jantung untuk memberi. Dengan kata memberi, bagaimanapun kita akan selalu berasumsi bahwa memberi ini adalah suatu hal yang membuat kita kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu berarti kita harus melepas secara sukarela dengan apa yang kita punya. Dengan memberi, kita sudah harus benar-benar merelakan apa yang kita punya. Itu bagi prinsip orang yang berpikiran duniawi. Tapi tidak demikian dengan orang yang selalu berpikiran tentang apa hal memberi seperti apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Satu, Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Kenapa dengan cuma-cuma? Karena dengan hal itu Tuhan menunjukkan bahwa Dia Maha Kasih. Dengan begitu Tuhan memberikan hal itu kepada kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita begitu sangat besar. Dan untuk kita, dengan memberi, entah itu benda ataupun hal-hal duniawi yang kita punya untuk diberikan kepada seseorang, itu akan membuat kita lebih dapat mengikhlaskan dengan sukacita. Dengan sukacita kita dapat memberi. Dengan sukacita kita dapat membantu seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya, dalam hal ini kita memberi uang kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Dengan begitu kita meringankan beban hidupnya. Kemudian dengan memberikan pertolongan, entah itu tenaga ataupun yang lainnya, dengan tenaga kita jelas bisa membantu meringankan yang disebut beban yang dia pikul. Dengan apapun jika kita lakukan, jika itu dilakukan dengan suatu ketulusan hati, keikhlasan, maka Tuhan pun akan memberikan hal yang lebih baik pada diri kita. Karena Tuhan pun pernah memberikan suatu perkataan, lebih baik memberi daripada menerima. Atau suatu kata yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu menunjukkan bahwa hal memberi itu sangatlah agung maknanya. Jangan hanya menerima, jangan hanya meminta kepada Allah, tapi kita juga harus mengekspresikan dalam hidup kita bagaimana itu hal memberi. Dengan memberi, perpuluhan pada gereja, dengan persembahan setiap minggunya, itu pun wujud dari cinta kasih kita kepada Allah. Kenapa saya sebut sebagai wujud cinta kasih Allah kepada wujud cinta kasih kita kepada Allah pada gereja? Karena apa yang kita berikan pada gereja, entah itu perpuluhan, entah itu persembahan kolekte setiap hari, entah itu makanan yang kita bawa pada hari Minggu untuk jamuan kasih, itu adalah wujud dari sukacita dari kita memberi. Seperti apa yang kita bahas pada hari ini, jantung untuk kita memberi. Jantung itu fungsinya adalah menyalurkan semua
darah yang ada dalam tubuh kita supaya kita dapat bergerak. Demikian juga kita memberi, berarti kita juga menggerakkan segala unsur apa yang ada dalam hati kita untuk kita berikan kepada orang lain. Dengan begitu, dengan memberi, kita dapat menguduskan atau membersihkan hati kita dan menjauhkan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Dengan kita memberi, jangan pernah kita berprasangka bahwa ingin dikembalikan lebih banyak lagi. Tapi dengan memberi, kita menunjukkan atau mewujudkan kasih Allah kepada kita. Dengan menyalurkan pemberian Allah atau berkat dari Allah kepada orang lain yang lebih membutuhkan, berarti kita juga menyalurkan cinta kasih Allah kepada orang lain melalui kita. Untuk itu saudara-saudara, bagi yang terbeban, entah itu membantu gereja atau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, janganlah pernah terhalang besar kecilnya pemberian itu, tetapi kerelaan dan ketulusan itulah yang akan Tuhan lihat. Kita tulus memberi dengan sukacita, tidak menggerutu, itulah yang Tuhan pinta. Sehingga apapun yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, sedikit banyak akan meringankan beban hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak pada saudara-saudara semua untuk dapat memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati membantu sesama, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Gereja Nikolaus dari Mira, bagaimana dia membantu orang-orang miskin, dengan membantu janda-janda tua yang membutuhkan, sehingga setiap tahun dia selalu tetap dapat memberi tanpa kekurangan apapun. Contoh-contoh memberi itulah membuat orang dapat dikuduskan. Dengan memberi, orang bisa menguduskan dirinya, seperti yang dilakukan juga oleh Jana Suci Pantelemon. Dia memberikan pengobatan gratis bagi orang yang tidak mampu. Dengan bantuan, dengan jasanya, walaupun bukan dengan pemberian berupa materi, tapi dia memberikan pengobatan gratis. Itu menunjukkan bahwa ketulusan dan kerelaan hatinya dalam membantu seseorang untuk sembuh, itu sudah menunjukkan wujud cinta kasih Allah melalui dia. Untuk itu, saya meminta kepada semua saudara-saudara untuk lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang kekurangan, terutama saudara-saudara kita yang entah itu di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita yang memang kita tahu itu tidak mampu, ya harus kita bantu. Kasih itu jangan hanya buat slogan saja, tapi kasih itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Tindakan itu dengan apa? Dengan memberi, dengan membantu sesama kita yang membutuhkan. Karena apa yang tertulis dalam Amsal, orang kaya menyebarkan hartanya tetapi tidak akan kekurangan, tetapi orang yang dengan hemat luar biasa akan tetap kekurangan. Oleh karena itu, mari yang mempunyai rezeki yang sedikit berlebihan, setidaknya kita membantu orang yang kekurangan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan dalam satu keluarga, dalam hidup kita, bahwa kita ini hidup dalam
kekeluargaan dalam cinta kasih Allah. Sekian yang saya sampaikan dalam renungan hari ini. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.